Magdalena de la Cruz atau Magdalena dari Salib, lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol, pada tahun 1487. Magdalena kecil baru berusia 5 tahun. Dia sudah dikenal di kota ini karena pengabdiannya yang luar biasa dari seorang anak seusianya. Menurut pengakuannya pada masa itu, ketika dia sedang berdoa di gereja, dia mendengar musik yang sangat indah. Kemudian seorang pemuda cantik, dengan rambut hitam tebal muncul di hadapannya, mengenakan jubah berkilau sehingga dia harus menutup matanya. Mendengar ceritanya, beberapa orang percaya bahwa sosok itu adalah Yesus. Berita ini menyebar ke seluruh Cordoba, dan banyak orang yang ingin melihat Magdalena kecil. Menyelami kisah ini, melihat kondisi saat itu, sulit bagi kita untuk menyimpulkan apakah itu rahmat mistik dari Tuhan sesungguhnya, atau dari setan. Karena godaan setan pasti datang pada setiap orang suci, dan bagi Magdalena, membedakan karunia dan rahmat mistik yang nyata itu sangatlah sulit di usianya masih sangat muda. Pada periode di mana Magdalena menunjukkan kesalehan sejati dan pengabdian yang mendalam, dengan ketulusan dan kesederhanaan seorang anak kecil, walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa dia membuat perjanjian dengan iblis. Tapi kapan itu dimulai, masih jadi sebuah perdebatan. Tapi pasti ada suatu titik di mana penampakan surgawi melambat atau bahkan berhenti sama sekali, dan beralih pada penampakan setan. Pada saat itu, Magdalena kecil menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya yang miskin. Magdalena memiliki kesopanan dan perilaku yang patut dicontoh. Penglihatan tersebut terus berlanjut, satu demi satu, dan seiring berjalannya waktu hal ini menarik perhatian banyak orang. Pada suatu hari dia meninggalkan rumahnya untuk berlindung di gua terdekat, di mana dia sekali lagi jatuh ke dalam ekstasi. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa dia secara ajaib telah dipindahkan kembali ke tempat tidurnya oleh malaikat pelindungnya. Pada suatu saat, dia ditemui seseorang yang dia yakini sebagai Yesus, memintanya untuk mengurangi asketismenya atau tapa, agar tidak membahayakan kesehatannya yang kecil dan rapuh. Dia melayang ke gereja untuk berterima kasih kepada Yesus. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang pincang parah. Ia meminta orang itu untuk mengulurkan tangannya, untuk menaiki tangga gereja. Baru saja menaiki beberapa anak tangga, orang itu bisa berdiri tegak dan dengan sangat terkejut dan gembiranya, dia berlari melintasi seluruh kota sambil berseru bahwa dia telah disembuhkan. Magdalena sendiri masuk ke gereja lalu mengalami ekstasi yang mendalam. Seseorang datang mencarinya dan menyadari bahwa dia melihat sebuah penampakan